semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Nusa Fadila. Pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator yang akan memandu penyampaian materi berjudul Model Kepemimpinan Era Bapak B.J. Habibie. Siapa nih yang udah excited? Nah, tapi di video ini tentunya saya tidak sendirian. Dalam penyampaian materi nanti, saya akan ditemani oleh ke-6 teman saya. Yang pertama, ada Mei Anggun Devina yang akan menyampaikan materi mengenai gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Yang kedua, ada Putri Nur Latifah yang akan menyampaikan materi mengenai gaya komunikasi publik Bapak B.J. Habibie. Dan yang ketiga, ada Rahel Ulfatur Hibah yang akan menyampaikan materi mengenai model pemerintahan era Bapak B.J. Habibie. Yang keempat, ada Pertiwi Krisnawanti Putri yang akan menyampaikan materi mengenai peristiwa penting pada era Bapak B.J. Habibie. Yang kelima, ada Nyoman Krisdiantoro yang akan menyampaikan materi mengenai kelebihan kepemimpinan era Bapak B.J. Habibie. Yang keenam, ada Putri Nuryatul Imanah yang akan menyampaikan materi mengenai kelemahan kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah tahu kan siapa presiden ketiga kita? Yap, benar sekali, Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan nama Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie lulus dari Institut Teknologi Bandung atau yang biasa disebut dengan ITB pada tahun 1959 dan melanjutkan pendidikannya ke Jerman. Sekembalinya ke Indonesia, beliau bergabung dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang biasa disebut dengan LAPAN dan diangkat menjadi Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tahun 1976. Habibie berhasil membuat pesawat terbang N250 Gatot Kaca yang berhasil terbang perdana pada tanggal 10 Agustus tahun 1994. Nah, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Indonesia. Habibie kemudian dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketiga pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Baik, itu dia sekilas profil mengenai Bapak tercinta kita, Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mei Anggun Devina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. B.J. Habibie dikenal dengan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus kepada pengembangan dan pemberdayaan. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai visi tersebut. Karakteristik seseorang pemimpin transformasional antara lain visioner, inspiratif, memotivasi, dan memberdayakan bawahannya. Pemimpin transformasional juga mampu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Gaya kepemimpinan Habibie telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Ia berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan meletakkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Beberapa contoh gaya kepemimpinan transformasional Habibie antara lain: visi yang jelas. Habibie memiliki visi yang jelas untuk Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Visi ini tertuang dalam berbagai kebijakannya, seperti kebijakan desentralisasi, pembatasan masa jabatan presiden, dan reformasi birokrasi. Lalu, membangun hubungan yang kuat. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia sering turun ke lapangan untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi rakyat. Ia juga membangun hubungan yang baik dengan para pemimpin dunia. Lalu selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Habibie menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif bagi para pengikutnya. Ia mendorong para pengikutnya untuk berinovasi dan berkreasi. Sekian materi mengenai gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Anggun atas materi yang telah disampaikan.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan dari Bapak B.J. Habibie adalah gaya kepemimpinan transformasional, yang mana contoh pelaksanaan dari gaya kepemimpinan tersebut diantaranya adalah memiliki visi yang jelas, mampu membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, selanjutnya akan ada materi mengenai gaya komunikasi publik Bapak B.J. Habibie yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putri Nur Latifah. Kepada Putri Nur Latifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang sudah dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gaya komunikasi publik pada kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Gaya komunikasi publik pada gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie dapat dikategorikan sebagai gaya komunikasi yang lugas, jelas, dan persuasif. Habibie dikenal sebagai sosok yang pandai berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Presiden B.J. Habibie juga sering menggunakan media massa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Beberapa contoh gaya komunikasi publik Bapak B.J. Habibie adalah, yaitu yang pertama, pidato Bapak B.J. Habibie di Sidang Umum MPR tahun 1998, di mana dalam pidatonya tersebut, Habibie menyampaikan visinya untuk Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Pidato Bapak B.J. Habibie tersebut sangat berpengaruh dalam mendorong reformasi di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu wawancara Habibie dengan media massa, di mana Habibie sering memberikan wawancara dengan media massa untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan pandangannya tentang berbagai masalah. Ia juga sering menggunakan wawancara untuk berdialog dengan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga yaitu karya tulis Bapak B.J. Habibie. Habibie telah menulis banyak buku dan artikel tentang berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan teknologi. Karya-karya tulis Bapak B.J. Habibie tersebut tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga mengandung banyak informasi dan pemikiran yang berharga. Selain itu, beberapa kelebihan gaya komunikasi publik Bapak B.J. Habibie diantaranya yaitu yang pertama, efektif dalam menyampaikan pesan. Habibie mampu menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu persuasif, di mana Habibie mampu menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang menarik dan persuasif. Kemudian yang terakhir, mampu membangun kepercayaan, di mana gaya komunikasi publik Bapak B.J. Habibie yang lugas, jelas, dan persuasif telah membantunya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Sekian materi mengenai gaya komunikasi Bapak B.J. Habibie, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Tifa atas materi yang telah disampaikan. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa gaya komunikasi dari B.J. Habibie ini dikenal lugas, jelas, dan persuasif. Yang mana kelebihannya yaitu efektif dalam menyampaikan pesan, persuasif, dan mampu membangun kepercayaan. Berikutnya, kita akan melanjutkan materi mengenai model pemerintahan era Bapak B.J. Habibie yang akan disampaikan oleh Rahel Ulfatur Rohibah. Kepada Rahel, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Model pemerintahan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie adalah model pemerintahan yang berorientasi pada demokratisasi dan reformasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Habibie seperti yang pertama, reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk akibat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah menghentikan subsidi BBM, melakukan restrukturisasi perbankan, dan menerapkan pasar bebas. Secara umum, kebijakan masa reformasi ekonomi pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie telah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis moneter. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi dan gejolak sosial. Selain itu, penerapan pasar bebas juga menyebabkan sejumlah perusahaan di Indonesia gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedua, pemulihan legitimasi politik. Kebijakan pemulihan legitimasi politik pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie difokuskan pada dua hal utama, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang independen. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Pemerintahan Habibie ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan transparan.
Kemudian yang ketiga, proses amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen pertama ini dilakukan untuk melakukan reformasi politik dan hukum di Indonesia. Tujuan dari amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk memperkuat sistem presidensial, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, memperkuat supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, demokratisasi pers dan penegakan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang merupakan produk Orde Baru untuk mengendalikan pers. Penghapusan SIUPP ini membuka ruang bagi kebebasan pers di Indonesia. Pers menjadi lebih bebas untuk memuat berita dan informasi, termasuk berita yang kritis terhadap pemerintah. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto, hak asasi manusia di Indonesia sering dilanggar. Banyak orang yang dipenjara tanpa proses hukum yang benar, dan banyak orang yang mengalami penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya. Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negara. Kemudian yang kelima, referendum Timor Timur. Kebijakan referendum Timor Timur pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie merupakan salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam era reformasi. Pada tanggal 27 Januari tahun 1999, pemerintah Habibie mengumumkan bahwa akan diadakan referendum di Timor Timur untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Referendum ini diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa 78,5% rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Keputusan ini diterima oleh pemerintah Habibie dan Timor Timur secara resmi menjadi negara yang merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sekian materi mengenai model pemerintahan era B.J. Habibie. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rahel atas materi yang telah disampaikan. Nah, itu dia tadi model pemerintahan pada era Bapak B.J. Habibie yang mana menghasilkan 5 kebijakan penting, yakni reformasi ekonomi, pemulihan legitimasi politik, proses amandemen pertama, Undang-Undang Dasar 1945, demokratisasi pers dan penegakan HAM, dan referendum Timor Timur. Lalu, hal-hal apa saja sih yang paling diingat pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie? Nah, langsung saja akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pertiwi Krisdayanti Putri. Kepada Kak Pertiwi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun, mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Maka, pada pemerintahan B.J. Habibie dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, karena pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955.
Otonomi daerah. Pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Selanjutnya, berakhirnya diskriminasi bagi etnis Tionghoa. Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999 dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Impres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Yang selanjutnya, lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1999, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Kemerdekaan Timur Leste. Referendum atau pemisahan diri Timur Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlaksana pada pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timur Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timur Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timur Leste. Selanjutnya, yang terakhir ada wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sekian materi peristiwa penting pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiwi atas materi yang telah disampaikan. Wah, ternyata banyak sekali ya peristiwa-peristiwa penting di era kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan kepemimpinan di era B.J. Habibie. Kepada Nyoman Krisdiantoro, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kelebihan yang dicapai Presiden B.J. Habibie pada masa kepemimpinannya. Dapat dilihat dalam teori kepemimpinannya bahwa beliau pemimpin yang cerdas dan juga pemimpin yang berani mengambil resiko dengan gaya kepemimpinan transformasional. Berikut beberapa kelebihan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama, pengaruh ideal. Pemimpin transformasional seperti Bapak B.J. Habibie mampu memotivasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih baik dan lebih bermakna. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan individu. Pemimpin transformasional memperhatikan kemampuan individu dan memberikan kesempatan untuk mengasah skill yang diperlukan. Yang ketiga, motivasi inspirasional. Pemimpin transformasional mampu membangkitkan semangat dan antusiasme bawahannya untuk bekerja lebih baik. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat. Pemimpin transformasional mampu membangun hubungan yang saling percaya dan emosional dengan bawahannya. Sekian materi mengenai kelebihan kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Nyoman atas materi yang telah disampaikan. Setidaknya terdapat 4 kelebihan dari kepemimpinan Bapak B.J. Habibie yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas materi terakhir, yakni mengenai kelemahan kepemimpinan dari Bapak B.J. Habibie. Kepada Kak Putri Nuriatul Imanah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Kelemahan dari gaya kepemimpinan B.J. Habibie adalah beliau dikenal cepat dalam mengambil keputusan. Namun, pengambilan keputusan secara cepat ini dapat berbahaya, karena dalam keputusan negara sebaiknya perlu mengkaji keputusan maupun kebijakan lebih mendalam terlebih dahulu, agar suatu keputusan itu menjadi final dan tidak menjadi keputusan yang malah akan membahayakan bangsa Indonesia ini sendiri. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan transformasional yang dianut B.J. Habibie, maka kelemahan dari gaya kepemimpinan tersebut adalah
Yang pertama, tidak cocok untuk organisasi yang baru. Gaya kepemimpinan transformasional tidak cocok untuk organisasi yang baru seumur jagung dan tidak memiliki struktur. Kelemahan yang kedua yaitu tidak cocok untuk lingkungan yang birokratis. Lingkungan yang diatur secara birokrasi dengan prosedur yang ketat, hierarki yang kuat, dan aturan yang kaku mungkin tidak mendukung penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Kelemahan yang selanjutnya yaitu waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Dibutuhkannya waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa gaya kepemimpinan transformasional akan berhasil di semua situasi. Sekian materi mengenai kelemahan kepemimpinan B.J. Habibie, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Putri atas materi yang telah disampaikan. Dan selesai sudah analisis kita mengenai model kepemimpinan di era Presiden Bapak tercinta kita Bapak B.J. Habibie. Mulai dari gaya kepemimpinan, gaya komunikasi publik, model pemerintahan, peristiwa penting, serta kelebihan dan kelemahan kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Saya, selaku moderator, pamit undur diri dan memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.